semuanya, kembali lagi bersama saya Sindu Widantoro di PGSD 02 semester 5 di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Ingin membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dongeng Sang Kancil dan Buaya, analisis cerita anak, pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia di SD. Selanjutnya di sinopsis dongeng Sang Kancil dan Buaya. Si kancil sedang berjalan menuju hutan untuk kembali setelah mencari makan di ladang Pak Tani. Di tengah jalan, dia harus menyeberang sungai yang dihuni banyak sekali buaya yang sangat lapar. Kawanan buaya sangat senang melihat kancil, tapi si kancil mensyaratkan buaya harus dihitung terlebih dahulu. Buaya menyetujui dan si kancil memulai menghitung jumlah buaya. Akhirnya, kebijaksanaan si kancil berhasil. Buaya tercengang, alasannya yakni si kancil yang pintar berhasil memperdaya buaya. Si kancil pribadi pergi setelah menghitung buaya terakhir di ujung sungai. Si kancil pun pribadi berlari ke dalam hutan dan bebas dari cengkraman buaya yang lapar. Selanjutnya, analisa dongeng Sang Kancil dan Buaya. Sebelum masuk ke materi itu, kita harus tahu dulu apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik sendiri merupakan unsur cerita yang ada di dalam cerita secara langsung menjadi bagian serta ikut membentuk eksistensi dari cerita seperti tokoh, sudut pandang, dan latar belakang cerita. Sementara itu, unsur ekstrinsik adalah merupakan unsur luar yang berada di dalam suatu cerita dan juga ikut membangun jalannya suatu cerita seperti jati diri dari pengarang dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke unsur intrinsik. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang diceritakan atau dikisahkan di dalam cerita melalui alur. Tokoh dalam cerita anak tidaklah harus manusia, namun juga berupa objek lain dalam bentuk personifikasi manusia ataupun binatang. Seperti di dalam dongeng Sang Kancil dan Buaya, seperti judulnya, tokoh dalam dongeng tersebut adalah si kancil dan buaya. Kemudian latar isinya yang menunjukkan lokasi cerita terjadi, kapan cerita terjadi, serta keadaan masyarakat tempat di mana tokoh berada dan peristiwa terjadi. Berikut latar dari dongeng Sang Kancil dan Buaya. Latar tempat ada di sungai, latar waktunya pada siang hari, dan latar suasananya sangat menegangkan. Unsur intrinsik selanjutnya, nomor 3 adalah alur. Alur merupakan cerita mengenai tokoh, riwayat hidup, peristiwa yang terjadi pada tokoh, dan berbagai hal lain yang mempunyai kaitan dengan tokoh. Dalam dongeng Sang Kancil dan Buaya menggunakan alur cerita maju. Selanjutnya yang keempat adalah tema. Tema secara sederhana bisa dipahami sebagai gagasan yang mengikat sebuah cerita. Tema dongeng Sang Kancil dan Buaya adalah kancil yang cerdik untuk mendapatkan makanan atau untuk melarikan diri. Unsur intrinsik selanjutnya adalah watak atau penokohan. Merupakan penjabaran sifat atau tingkah laku tokoh di dalam cerita. Di sini bisa kita lihat bahwa watak Sang Kancil adalah cerdik dan pintar, sementara si buaya mudah dibohongi atau mudah dipengaruhi. Kemudian ada moral. Moral merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis pada pembaca. Pesan moral yang bisa diambil dari dongeng Sang Kancil dan Buaya adalah kita harus memanfaatkan kecerdasan untuk tujuan baik dan tidak boleh meremehkan sesama, karena yang kelihatannya lemah belum tentu lemah, bisa jadi lebih kuat dari kalian. Kemudian kita masuk ke unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Yang dimaksud dengan latar belakang masyarakat merupakan faktor-faktor dalam lingkungan masyarakat penulis yang mempengaruhi penulisan dongeng oleh penulis tersebut. Ini ada pengarang dongeng Sang Kancil dan Buaya, Rahimudin Zahari. Latar belakang yang digambar penulis tentang dongeng Sang Kancil dan Buaya di kehidupan masyarakat adalah menggambarkan kehidupan seorang yang demi karirnya meroket. Seseorang sampai membodohi orang lain sehingga orang tersebut tidak mendapatkan apa yang ia impikan. Dan unsur ekstrinsik selanjutnya adalah kondisi psikologis pengarang.
Raimi Dinsari bukan saja seorang pendiam dan sukar bergaul, tetapi juga seorang penyedih yang sangat terbebani oleh kekecewaan. Namun dengan bebannya itu ia luapkan dalam karya-karya sastra dan cerita-cerita dongeng yang dia karang. Salah satunya dongeng Sang Kancil dan Buaya. Demikian pemaparan materi tentang analisa cerita anak. Apabila ada salah kata maupun ucap, saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa ketemu di lain waktu.